I know nothing except the fact of my ignorance. Wonder is the feeling of a philosopher, and philosophy begins in wonder. In all things of nature there is something of the marvelous. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti pengetahuan yang bijaksana. Kemunculan filsafat pada abad ke-5 merupakan pendobrakan terhadap zaman mitos pada masa itu. Masa ini merupakan masa penting di mana akal mulai digunakan dalam upaya mencari kebenaran, akal sebagai sarana mencari kebenaran, dan akal sebagai sumber dari kebenaran. Filsafat mempunyai dua pengertian. Filsafat sebagai produk, mengandung arti filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep-konsep, teori, serta sistem aliran yang merupakan hasil dari proses berfilsafat. Dalam hal ini, filsafat diartikan sebagai bentuk dari aktivitas berfilsafat, sebagai proses dari pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan juga metode tertentu. Pada dasarnya, pilar dibedakan menjadi pilar pada aspek ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis, yang satu sama lain mempunyai fungsi ataupun karakter pembahasan yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, ontologi. Apa yang dikaji dalam ilmu pengetahuan dan atau hakikat apa yang akan dikaji. Yang kedua, epistemologis, yaitu cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu nilai kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui. Dengan cara yang benar sesuai dengan kaidah keilmuan yang telah berkembang dari masa ke masa. Ilmu dan pengetahuan inilah yang nantinya menjadi manfaat untuk manusia itu sendiri, yaitu aksiologi terkait nilai kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Pilar penelitian dan pendekatan mode. Pada dasarnya, pilar penelitian dikategorikan menjadi dua klasifikasi, yaitu logika dan empiris atau biasa kita kenal sebagai logiko-empirikal, dengan pendekatan metode berupa spasial atau kekurangan, ekologikal sebagai ekologis, dan regional kompleks atau kompleks kewilayahan, yang satu sama lain mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pada hakikatnya, pilar penelitian dan pendekatan metode ini sebagai dasar dalam penulisan secara ilmiah. Menurut ahli yaitu Surya Sumantri tahun 2007 menyatakan bahwa struktur penelitian dan penulisan ilmiah terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama ada pengajuan masalah, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat pembatasan masalah, yang kelima perumusan masalah, yang keenam tujuan penelitian, lalu yang ketujuh kegunaan penelitian. Pembahasan masalah menjadi hal krusial dalam penelitian, sehingga titik awal permasalahan menjadi bahasan pokok untuk memulai sebuah penelitian, sehingga nantinya hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian itu sendiri. Selanjutnya adalah pengertian etika atau filsafat moral. Etika disebut juga filsafat moral. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan moral dari kata mores yang berarti cara hidup atau adat. Selanjutnya ada perbedaan etika dan moral. Etika adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Jadi etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai atau moral yang berlaku.
Moral itu adalah ajaran sistem nilai baik buruk yang diterima sebagaimana adanya, tetapi etika adalah kajian tentang moral yang bersifat kritis dan rasional. Selanjutnya ada jenis-jenis etika. Nah, secara umum etika itu diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu yang menekan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Lalu yang kedua ada etika normatif, yaitu suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta. Tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu, cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan. Di samping itu ada istilah lain yang berkaitan dengan moral, yaitu norma. Menurut Horace Zubair, norma berarti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan, dan penilaian. Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam dalam emosi yang mendalam sebagai suatu kesepakatan bersama. Selanjutnya ada macam-macam norma, antara lain ada norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan atau moral, dan norma agama. Dan masing-masing norma ini memiliki sanksi. Mengapa ya manusia itu harus beretika atau bermoral? Jawabannya adalah karena manusia itu merupakan makhluk yang berakal. Jadi segala perbuatan, tindakan, dan perkataan manusia itu harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan makhluk berakal senantiasa dinilai. Perbuatan yang bernilai itulah yang menjadikan kehidupan manusia menjadi bermakna. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan etika. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris adalah science, sedangkan dalam bahasa Latin adalah scientia, yang berarti mempelajari atau mengetahui. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan atau episteme. Ilmu pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Selanjutnya ada syarat ilmu pengetahuan. Menurut Ir Putjowijatno, ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat. Yang pertama berobjektif, yaitu material sasaran atau bahan kajian. Objek formal, yaitu sudut pandang pendekatan suatu ilmu terhadap objeknya. Yang kedua yaitu bermetode, yaitu prosedur atau cara tertentu suatu ilmu dalam mencari usaha kebenaran. Yang ketiga yaitu sistematis. Ilmu pengetahuan seringkali terdiri dari beberapa unsur, tapi tetap merupakan satu kesatuan. Ada hubungan, keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Yang keempat yaitu universal. Ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu. Ilmu diproyeksikan berlaku seluas-luasnya. Selanjutnya ada sifat-sifat ilmu pengetahuan. Sifat yang pertama adalah terbuka, yaitu ilmu terbuka bagi kritik, sanggahan, atau revisi baru dalam suatu dialog ilmiah sehingga menjadi dinamis. Yang kedua, memiliki umum. Ilmu bukan milik individual tertentu, termasuk para penemu teori atau hukum. Semua orang bisa menguji kebenarannya, memakai, dan menyebarkannya. Yang ketiga yaitu objektif. Kebenaran ilmu sifatnya objektif. Kebenaran suatu teori, paradigma, atau aksioma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan. Ilmu dalam penyusunannya harus terpisah dengan subjek, menerangkan sasaran perhatiannya sebagaimana apa adanya. Yang keempat yaitu relatif. Walaupun ilmu bersifat objektif, tetapi kebenaran yang dihasilkan harus bersifat relatif atau tidak mutlak, termasuk kebenaran ilmu-ilmu pengetahuan alam. Seiring ilmu pengetahuan bertambah, seharusnya yang tumbuh itu kebijaksanaan kita, bukan ego kita. Memang enak menggurui orang, memang enak mematahi orang, memang enak melakukan pembuktian atas kesalahan orang lain atau ketidakpahaman orang lain atas sesuatu, tapi mau sampai kapan? Dan tidak ada yang menjamin kalau kita tidak akan berada di posisi yang sama.
One is the loneliest number that you'll